Come on, let's go lanjut part 2. Ibunya kaget, bukan kepalang, nangis juga nangis dan menolong anaknya itu yang kecil itu untuk melepaskan tangannya dari gigitan si rakunnya itu. Nah, ibunya juga terluka kena gigitan, kena cakaran si rakun itu. Ternyata di waktu yang sama di kolam renang waterpark itu, kakaknya yang SMP itu sedang berenang asik-asik. Ternyata dia tenggelam, padahal kan di waterpark itu airnya paling dalam ya sedada dewasa, nggak mungkin lah tenggelam. Dia minta tolong untuk minta tolong biar nggak tenggelam. Nah, ya pengunjung yang lain melihat, ini orang kenapa sih, orang airnya nggak dalam kok minta tolong, bercanda kali. Nah, dibiarin aja itu si kakaknya itu. Nah, ternyata lama-kelamaan ya tenggelam juga. Akhirnya pengunjung yang lain langsung menolongnya. Ternyata benar ini tenggelam, terus langsung dibopong ke pinggir kolam renang dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat di daerah Malang, dan dihubungi keluarganya, ibunya dan adiknya juga. Ternyata ya kan luka, dibawa ke rumah sakit juga. Nah, di dalam rumah sakit itu juga, jadi yang masuk rumah sakit itu ibunya, adiknya, ibunya, anaknya yang kecil, dan anaknya yang besar masuk rumah sakit. Setelah itu diteleponlah dari pihak pengelola Jatim Park itu kepada suaminya ibu itu, bapak dari anak-anak itu. Ditelepon, kaget lah. Nah, pas ditelepon, bapaknya masih mengurus restoran. Dengan diberi kabar istri dan anak-anaknya kecelakaan di Jatim Park, kaget lah bapaknya itu. Langsung tidak ambil pusing, diambil pikir, menaiki kendaraan motor, melaju dengan cepat ke Jatim Park itu. Nah, di tengah perjalanan, di tengah perjalanan, saking bapaknya panik itu naik motor dengan terburu-buru. Nah, tabrakanlah dengan sepeda motor lain yang bikin kakinya patah si bapak itu. Gara-gara kejadian itu, restoran keluarga ini jadi nggak bisa berjalan dengan baik. Kayak paham gak sih lu kalau misal restoran tiba-tiba ditinggal sama manajer utamanya, gitu kan, kayak jadi carut marut, nggak rapi gitu restorannya. Dan benar, seminggu itu si restoran keluarga ini jadi nggak seramai yang biasanya, jadi sepi lagi, nggak seperti biasanya, jadi sepi lah pokoknya restoran keluarganya itu. Apa yang dilakukan sama pemilik restoran Pelangi ini bisa dibilang ya berhasil untuk menjatuhkan restoran keluarga itu. Setelah itu, bahkan sampai sekarang, restoran Pelangi ini masih berdiri dan masih rame, dan selalu lebih rame dari kompetitor atau restoran yang ada di dekat-dekat situ. Tapi yang gue mikir lebih kasihan lagi adalah di saat keluarga yang mereka mau senang-senang di Jatim Park malah jadi kena getahnya. Nah, yang gue bilang tadi,
kecelakaan di Jatim Park itu yang dialami keluarga Lesti dan keluarga itu ya bisa dibilang kecelakaan yang bukan biasa, kecelakaan ada campur tangan mistisnya lah di situ. Itu cuma gara-gara perang bisnis ya, itu asli sebenarnya nggak baik untuk masalah seperti itu. Kasihan orang yang tidak tahu, tidak bersalah terkena getahnya. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan untuk mendirikan restoran ya segala sesuatunya positif thinking lah, laku laris segala sesuatunya kan semua udah ada yang mengatur. Yang mengatur itu ya Tuhan kita, Gusti Allah. Jadi kita harus positif thinking lah untuk masalah bisnis kita, usaha kita, jangan berpikir macam-macam. Oke guys, itu aja cerita dari saya, pengalaman saya dari kisah nyata yang saya dapat dari orang lain. Terima kasih untuk menyimak cerita saya dari awal sampai akhir, dan saya mohon, saya minta pada saudara-saudaraku jangan lupa setelah menonton di like, di komen, di subscribe channel saya ini, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.